bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik. Cari tahu apa yang membuatmu bahagia. Pelajari keterampilan dan hobi baru. Datang dan pelajari tentang acara dan orang-orang yang Anda temui, mulai dari perjalanan ke tempat-tempat menarik yang murah. Saat ini kita sering terlalu sibuk dengan pekerjaan, sekolah atau tagihan. Kita tidak pernah punya waktu untuk diri kita sendiri dan ketika melakukannya kita hanya menonton TV, bermimpi atau membersihkan rumah. Kita hanya hidup sekali, jadi kita perlu keluar ke dunia, mulai hidup dengan serius dan melakukan hal-hal yang membuat kita merasa utuh. Metode 1. Cari tahu apa yang membuat Anda bahagia. 1. Jaga hubungan dalam hidup Anda. Sangat mudah untuk menerima begitu saja dan tidak mensyukuri kehadiran orang yang Anda cintai. Ya, teman dan keluarga membantu kita di saat-saat sulit, tetapi mereka juga ada untuk kita di saat-saat baik. Masalahnya adalah kita tidak selalu menyadarinya. Tunjukkan pada mereka bahwa Anda peduli. Bawakan bunga untuk ibumu untuk ulang tahunnya. Jika Anda pandai mengejar mobil dan mobil teman Anda rusak, cobalah menawarkan bantuan. Gerakan cinta kecil seperti ini bisa membuat orang yang Anda cintai merasa istimewa. Saat Anda memiliki konflik dengan orang yang Anda cintai, cobalah untuk menanganinya dengan bermartabat. Menyerah dan pergi begitu saja bukanlah jalan menuju kebahagiaan. Terkadang sangat mudah untuk menerima pemikiran atau pendapat yang berbeda dari pendapat Anda sendiri. Orang yang Anda sukai mungkin akan mengerti bahwa tidak mudah bagi Anda untuk menerimanya dan akan lebih menghormati Anda. 2. Jangan hanya memikirkan apa yang ingin Anda lakukan dengan hidup Anda. Bangun dan lakukan. Anda bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi dalam hidup Anda sendiri, bukan dalam hidup orang lain. Di penghujung hidup, banyak orang menyesal karena tidak berani melakukan sesuatu. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Kuncinya adalah beraksi. Namun, jangan mengambil lebih dari yang Anda mampu. Anda mungkin harus mundur di tengah jalan. Pelan-pelan saja. Dengan langkah-langkah kecil yang konsisten Anda dapat mencapai tujuan besar dalam hidup. 3. Fokus pada area yang kurang diperhatikan. Apakah Anda menyukai lingkungan yang bersih dan rapi, tetapi kamar Anda berantakan? Jadi mulailah dengan menciptakan lingkungan yang indah untuk diri Anda sendiri, lalu undang teman Anda setelah selesai. Apakah guru seni Anda di sekolah mengomentari seni rupa Anda? Sayangnya, begitu Anda lulus, Anda tidak akan pernah bekerja lagi, meskipun Anda menginginkannya. Jadi sekarang, ambil beberapa cat dan kuas dan mulailah melukis apa yang ada di pikiran Anda. 4. Kelola waktu Anda dengan bijak. Setiap hari, buatlah daftar 3 pekerjaan teratas, PPP, yang harus Anda selesaikan minggu itu. Kemudian buatlah daftar lain dari tugas-tugas yang lebih kecil dan kurang penting yang mungkin mempersulit Anda lain kali jika Anda tidak melakukannya. Misalnya menulis surat pendek, menjawab email, melakukan panggilan telepon, menyiapkan laporan, DLL. Sisihkan waktu di penghujung hari untuk melakukan semuanya sekaligus, pukul 16:30. Setelah Anda membuat daftar, mulailah mengerjakan PPP Anda untuk hari itu, dan ketika saatnya tiba, kerjakan tugas-tugas yang lebih kecil. Pada akhirnya, lihat apa lagi yang perlu Anda lakukan. Pindahkan tugas-tugas kecil tersebut ke daftar hari berikutnya dan tetap fokus pada PPP. Metode ini memastikan bahwa Anda tidak menghabiskan sebagian besar waktu Anda untuk tugas-tugas yang tidak sepenting prioritas hidup Anda. Seperti halnya sesuatu yang baru, metode ini akan membutuhkan waktu untuk disempurnakan, tetapi tetaplah menggunakannya. Seiring waktu, Anda menjadi mahir mengatur waktu Anda sendiri, daripada membiarkan waktu Anda yang menentukannya. Metode 2. Pelajari keterampilan dan hobi baru. 1. Ikuti tantangan kebugaran baru. Pertimbangkan untuk berpartisipasi dalam rencana kebugaran 30 hari, tantangan kebugaran 30 hari. Ini adalah cara yang bagus untuk melengkapi program olahraga rutin Anda.
Sebagian besar program kebugaran hanya membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit sehari, tetapi Anda tetap akan lebih aktif dari biasanya. Alasan mengapa rencana kebugaran 30 hari biasanya membuahkan hasil yang baik adalah karena mereka mengikuti 5 prinsip SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Cobalah tantangan papan, ayunan halter, atau push-up. Anda dapat memilih bagian tubuh mana yang paling ingin Anda latih. Namun, ingatlah bahwa rencana kebugaran 30 hari tidak menggantikan program latihan normal Anda. Secara teori, Anda harus tetap melakukan apa yang sudah Anda lakukan secara teratur. Anda mungkin merasa sakit pada awalnya, tetapi Anda tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk mengikuti kedua rutinitas ini nanti. Selain itu, tubuh Anda akan jauh lebih baik. Berikut adalah contoh penerapan prinsip SMART pada kettlebell, khususnya, saya melakukan rencana kebugaran kettlebell 30 hari. Terukur, saya akan melakukan 500 ayunan 20 kali dalam 30 hari untuk mencapai sasaran total 10.000 ayunan. Achievable, saya mencapai tujuan saya dengan membaginya menjadi 5 putaran dengan 10, 15, 25 dan 50 repetisi. Terkait, saya ingin memperkuat inti saya dan ini adalah salah satu cara terbaik untuk melakukannya. Waktu terbatas, satu-satunya tujuan adalah mencapai 10.000 ayunan dalam 30 hari. Pertimbangkan pelatihan untuk balapan kecil atau acara serupa. Ini telah menjadi bentuk latihan yang populer, manfaatnya terlalu besar untuk dicantumkan. Mendaftar untuk acara semacam itu adalah cara yang bagus untuk tetap bugar, tunjukkan kecakapan kompetitif Anda, latih disiplin Anda, dan dapatkan kesempatan untuk bertemu banyak orang. Jika Anda belum pernah melakukan balapan seperti itu, Anda dapat mencoba balapan pendek atau berpartisipasi dalam balapan jalanan. Temukan kompetisi seperti ini, lalu latih setiap hari atau 2 hari sekali selama 30 hari dan berkompetisi. 2. Menjadi sukarelawan di organisasi yang layak. Kesukarelawanan dapat memberi Anda keterampilan baru dan melatih keterampilan yang sudah Anda miliki. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk bertemu orang baru. Anda berpartisipasi dalam aktivitas yang bermakna dengan orang-orang yang memiliki perhatian yang sama dengan Anda. Plus, Anda dapat membantu membawa perubahan di bidang minat. Pertimbangkan bekerja dengan anak-anak. Ada banyak area untuk dijelajahi di sini. Anda dapat berpartisipasi dalam kelompok remaja, bertindak sebagai mentor, membantu di pusat penahanan remaja atau bekerja di pramuka. Ini bisa menjadi langkah yang baik jika Anda berencana menjadi guru atau bekerja di bidang kepemudaan. Luangkan waktu untuk membantu di kebun binatang lokal Anda. Jika Anda ingin merasakan kepuasan dan kegembiraan, lakukanlah. Anda akan sangat senang melihat bagaimana anjing kurus memandang Anda saat Anda membawakannya makanan. Anda juga dapat terlibat dalam penggalangan dana, dalam industri penyelamatan hewan yang sangat dibutuhkan, atau melatih untuk menjadi asisten dokter hewan, atau bekerja di ladang merawat anjing dan kucing liar. Sama seperti manfaatnya yang tidak terbatas, begitu pula kemungkinannya. 3. Jadilah kreatif di dapur Anda. Teman dan keluarga Anda pasti akan sangat senang dengan hobi baru Anda. Anda bisa menyiapkan selai manis dan mentimun segar atau menjadi ahli kue. Setelah Anda mempelajari resepnya, Anda mungkin dapat mengikuti kompetisi memasak atau menghadiri festival makanan di daerah Anda. Anda juga dapat memulai industri rumahan. Di Amerika Serikat, misalnya, pembuatan bir rumahan telah menjadi hobi yang populer. Anda dapat membuat bir, bahkan bir yang enak, dengan harga yang lebih murah dari bir komersial. Di Amerika, kerajinan bir telah berkembang pesat sejak pertama kali disahkan pada tahun 1979. Satu rumah tangga dapat menghasilkan 100 galon setahun, sementara satu keluarga dapat menghasilkan 200 galon setahun, selama bertahun-tahun.
teknik homebrewing telah disempurnakan dan berbagai alat dan bahan yang tersedia dapat memberikan hasil yang luar biasa. Saat ini, seni homebrewing sudah sangat maju. Membuka fasilitas produksi di rumah Anda bisa menjadi peluang besar bagi Anda untuk bereksperimen sesuka hati. Jika Anda ingin mempelajari teknik pembuatan yang Anda inginkan, Anda dapat mencarinya di buku atau mencari informasi secara online. Setiap panduan menjelaskan prosedur yang berbeda, tetapi sebagian besar resep cenderung memberikan hasil yang sama baiknya. Saat ini tidak sulit menemukan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan apa saja. Bahkan mungkin ada toko di dekat Anda yang berspesialisasi dalam alat yang Anda butuhkan. Jika tidak, Anda bisa mendapatkan semuanya melalui surat. 4. Cari tahu tentang silsilah keluarga Anda. Topik yang menarik ini disebut silsilah. Ada banyak kursus silsilah yang dapat Anda coba secara daring yang akan mengajari Anda cara meneliti sejarah keluarga Anda, atau orang lain. Mungkin butuh waktu untuk menyelesaikannya, tetapi begitu selesai, itu bisa menjadi kenangan berharga bagi keluarga Anda. Ini juga bisa menjadi hadiah unik untuk kerabat Anda. Anda dapat menjelajahi sebanyak yang Anda inginkan, tidak ada batasan. Ingatlah bahwa untuk melakukan penelitian silsilah yang menyeluruh dan akurat, Anda perlu memperhatikan detail dan bertindak seperti seorang detektif. Mulailah mengamati apa yang sudah Anda ketahui tentang keluarga Anda. Mulailah dari diri Anda sendiri dan kemudian berikan informasi sebanyak mungkin. Simpan cerita dan informasi penting tentang keluarga Anda dengan membuat silsilah keluarga dari generasi ke generasi. Tuliskan tanggal pernikahan dan kematian, nama, tanggal lahir, dan fakta lain yang Anda ketahui. Metode 3 peluang dan orang yang Anda temui. 1. Ambil risiko. Tidak ada orang sukses yang naik ke puncak tanpa menghadapi kekurangan dan kegagalannya. Winston Churchill tidak naik di kelas 5. Oprah Winfrey pernah dianggap tidak cukup kurus untuk tampil di televisi. Columbia Pictures tidak menganggap Marilyn Monroe cukup cantik dan Walt Disney tidak memiliki imajinasi yang cukup. Namun, tidak satu pun dari mereka yang hanya duduk diam dan membenci kekurangan ini. Mereka terus mewujudkan impian mereka, dan Anda juga bisa. 2. Bertemu orang baru. Bergabunglah dengan grup yang berbagi minat Anda, seperti catur atau vegetarisme. Ketika Anda menemukan seseorang yang ingin Anda kenal lebih baik, tanyakan sesuatu yang berhubungan dengan situasi saat ini. Misalnya, apakah keju ini cocok untuk vegetarian? Kesukarelawanan juga merupakan cara yang bagus untuk bertemu orang baru. Ini memberi Anda kesempatan untuk keluar dari rutinitas normal Anda, dan membantu orang lain juga bisa membuat Anda merasa senang. 3. Belajarlah untuk mentolerir ketidakpastian dan penolakan. Untuk beberapa alasan, seseorang mungkin tidak ingin berkencan dengan Anda dan Anda tidak akan pernah tahu alasannya. Jangan mengambil hati karena mereka tidak tahu siapa Anda. Mungkin mereka menganut agama atau suku tertentu dan diajari hanya untuk berteman dengan komunitasnya. 4. Cobalah hal-hal yang tidak Anda mengerti meskipun Anda gagal. Kegagalan bukanlah masalah. Kegagalan mengajarkan Anda apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Baik itu inspirasi, kencan buta, atau peluang karier yang tiba-tiba, cobalah dan lihatlah sebagai peluang untuk berkembang lebih jauh. Terlalu banyak orang hidup dalam ketakutan dan tidak pernah menyadari betapa menakjubkannya mereka. Kebanyakan orang memiliki terlalu banyak pendapat. Pertimbangkan apa yang mereka katakan, tetapi Anda tidak harus selalu percaya apa yang mereka pikirkan tentang Anda. Seringkali apa yang mereka katakan hanyalah cerminan dari ketakutan mereka sendiri. Kebanyakan orang tidak peduli menjadi tidak terlihat dan tidak menentang pendapat orang lain atau semacamnya. Namun pada dasarnya, mereka adalah orang-orang yang menunggu perubahan positif. Jangan tersesat di keramaian. Jadilah diri sendiri selama Anda tidak menyakiti siapapun atau diri Anda sendiri. Yang penting kamu sudah berusaha. Dibutuhkan banyak keberanian untuk keluar dari zona nyaman Anda,
jadi beri diri Anda pujian. Ada banyak orang di planet ini. Akhirnya Anda harus dapat menemukan grup Anda sendiri. Metode 4. Pergi ke atraksi yang mudah diakses. 1. Cadangan 2 minggu untuk mengunjungi negara berkembang seperti Thailand, Vietnam atau Laos hanya dengan 7 juta rupiah atau kurang. Meski banyak destinasi wisata mahal yang terkenal di dunia, ketiga negara ini bisa kamu kunjungi meski dengan budget terbatas. Anda bisa mengunjungi salah satunya hanya dengan 7 juta rupiah selama 2 minggu tanpa penerbangan. Dengan jumlah uang tersebut, akomodasi, minuman dan makan, transportasi dan biaya lainnya sudah ditanggung di lokasi. Thailand adalah tujuan wisata populer karena alasan yang bagus. Di sana Anda akan menemukan tempat makan dan menginap murah, tiket kereta api dan bis murah, pantai dan pegunungan yang indah, serta kota metropolitan Bangkok yang modern. Semua ini menjadikan Bangkok tujuan yang sempurna bagi mereka yang ingin bepergian dengan anggaran terbatas. Vietnam adalah tujuan wisata lain yang dapat Anda nikmati dengan anggaran terbatas. Vietnam adalah negara yang sangat indah dengan banyak hal menarik untuk dinikmati. Akomodasinya murah tapi nyaman dan bersih, makanannya termasuk yang terbaik dan termurah di dunia dan jika Anda bepergian dengan bis, Anda bisa menghemat banyak. Laos semakin populer sebagai tujuan hiking dalam beberapa tahun terakhir, tetapi biaya kunjungan masih terjangkau. Negara yang indah ini terkenal dengan gaya hidupnya yang santai dan pemandangan yang menakjubkan. 2. Berhenti bekerja dan jalan-jalan. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menyukai apa yang Anda lakukan? Jika jawabannya bukan ya yang menggema dan bersemangat, mungkin inilah saatnya bagi Anda untuk melakukan sesuatu yang lain. Pertama, jual semua yang tidak terlalu Anda butuhkan. Kedua, menabung minimal 1 atau 2 bulan gaji. Ketiga, Anda dapat menjadi sukarelawan, mengajar bahasa yang Anda gunakan secara online, atau mengajar di sekolah sungguhan di negara berkembang. Percaya atau tidak, ada banyak perusahaan, orang, atau organisasi nirlaba di negara berkembang yang membutuhkan bantuan. Anda dapat menjadi sukarelawan untuk mengelola sekolah Tibet di India, perkebunan kopi di Honduras, atau peternakan kuda di Meksiko. Semua tergantung pada Anda. Ada beberapa situs web besar yang secara teratur memposting iklan untuk orang, perusahaan, atau LSM yang mencari sukarelawan. Bahkan jika Anda tidak membayar, Anda biasanya mendapatkan akomodasi gratis. Anda hanya perlu pergi dan memasukkan uang untuk biaya perumahan setiap bulan. Anda juga dapat mengajar bahasa Inggris atau bahasa lain yang Anda ketahui secara online atau di sekolah nyata di luar negeri. Jika Anda mengajar secara online, Anda dapat bekerja sebagai pekerja lepas atau melalui perusahaan tertentu. Jika Anda memutuskan untuk bekerja melalui perusahaan, Anda mungkin memerlukan sertifikat EFL, bahasa Inggris sebagai bahasa asing, yang dapat diperoleh dalam kursus singkat yang tidak mahal. Ada juga banyak sekolah yang secara teratur mencari guru, pemula dan berpengalaman di internet. Banyak dari mereka memerlukan sertifikat EFL, tetapi yang lain tidak. Sebagian besar menawarkan perumahan yang layak dan gaji yang wajar. Kriteria terpenting saat mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing adalah kesabaran, kreativitas, keterampilan organisasi, dan kelancaran berbahasa Inggris. 3. Baca blog perjalanan. Sebagian besar penulis blog perjalanan tidak dibayar untuk menulis, jadi Anda bisa mendapatkan gambaran pribadi dan jujur tentang negara yang akan Anda kunjungi. Jika dana terbatas, bacalah blog perjalanan seperti ini. Banyak dari mereka tidak hanya memberikan gambaran yang jujur, tetapi juga memberikan informasi tentang harga barang. 4. Lihat forum perjalanan. Banyak pelancong yang menceritakan kisah mereka di situs baru saja kembali dari tujuan impian mereka dan mungkin benar-benar ingin membantu Anda, meskipun Anda juga harus berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Adalah normal bagi orang untuk menyaring ingatan, terutama yang tidak menyenangkan.